Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual laporan keuangan menurut International Financial Reporting Standard. Pada bagian pertama, kita lihat ada pengguna laporan keuangan. Artinya, siapa-siapa saja sih yang menggunakan laporan keuangan itu? Yang pertama ada tentunya investor, yaitu investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividennya. Kedua, ada karyawan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan kompensasi manfaat pensiun dan kesempatan kerja. Selanjutnya ada pemberi jaminan, yaitu untuk melihat bagaimana likuiditas perusahaan, bagaimana kemampuan untuk melunasi utang-utangnya yang akan jatuh tempo. Begitu juga dengan pemasok dan kreditor. Apakah hutang perusahaan dapat dibayar ketika jatuh tempo? Lalu ada pelanggan untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan. Ada juga pemakainya, yaitu pemerintah, untuk melihat alokasi sumber daya yang dimiliki perusahaan dan menentukan jumlah pajak. Terakhir ada masyarakat menggunakan laporan keuangan untuk melihat tren dan perkembangan kemakmuran perusahaan. Pada urutan kedua ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi sejumlah besar penggunanya dalam membuat keputusan ekonomi. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan umum sebagian besar penggunanya. Tujuan ketiganya yaitu menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Keempat, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan akuntabilitas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Terus ada asumsi yang mendasari. Yang pertama itu asumsi akrual, berarti bahwa pengaruh transaksi diakui pada saat peristiwa itu terjadi, bukan pada saat kas atau setelah kas diakui. Kedua, kelangsungan usaha, artinya bahwa perusahaan diasumsikan tidak memiliki niat atau keinginan untuk melikuiditasi atau mengurangi secara material skala usaha yang dimilikinya. Karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan yaitu pertama, dapat dipahami bahwa laporan keuangan yang baik adalah laporan yang dapat dipahami oleh pemakai untuk mengambil keputusan. Yang kedua, relevan dalam arti berkaitan dengan kegunaan informasi dalam hal pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga menjadi bahan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, serta masa depan. Jadi digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa depan. Maka metode yang dipakai adalah nilai wajar. Dikatakan juga relevan jika mengandung materialitas, yaitu memiliki pengaruh yang betul-betul signifikan. Materialitas artinya sesuatu yang mempengaruhi keputusan, artinya jika disajikan maka keputusannya berbeda, jika tidak disajikan. Selanjutnya ada keandalan. Dikatakan andal jika bebas dari kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai informasi yang sejujur-jujurnya menggunakan metode biaya perolehan. Hal ini tentu bertentangan tadi dengan yang relevan yang menggunakan metode nilai wajar. Namun dalam standar akuntansi bisa dipadukan. Pengakuan awal bisa menggunakan biaya perolehan, berikutnya bisa menggunakan nilai wajar. Maka terjadi revaluasi. Evaluasi apakah terhadap aset mengalami penurunan nilai atau
kebalikannya justru mengalami kenaikan nilai. Juga disebut andal jika satu, penyajian yang jujur, artinya transaksi atau peristiwa yang terjadi harus disajikan apa adanya sehingga laporan keuangan itu benar-benar menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Terus ada substansi mengungguli bentuk, artinya bahwa setiap transaksi itu yang dinilai adalah substansinya, bukan bentuknya. Ketiga, netral, dikatakan andal jika laporan keuangan itu tidak memihak. Terus keempat, pertimbangan yang sehat, artinya dalam menyusun laporan keuangan yang diikuti adalah PSAK. Jika sudah mengikuti PSAK, sudah dipastikan menggunakan pertimbangan yang sehat. Kelima, ada kelengkapan, bahwa segala sesuatu yang disajikan semuanya harus lengkap. Semua transaksi yang terjadi dilaporkan bahwa laba yang dihasilkan betul-betul merupakan laba yang memengaruhi unsur kelengkapan. Terus ada 6, dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang baik itu laporan keuangan yang dapat dibandingkan antara masa kini dengan laporan keuangan tahun lalu. Bisa juga dibandingkan laporan keuangan perusahaan A dengan laporan keuangan perusahaan B dengan syarat metode yang digunakan harus sama, termasuk misalnya metode penyusutan untuk aset. Contohnya, jika tahun sebelumnya menggunakan garis lurus, maka tahun ini juga harus menggunakan metode garis lurus, maka itu bisa dibandingkan. Jadi metodenya harus sama. Terus ada penyajian wajar, artinya penyajian dalam laporan keuangan harus menggambarkan atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan suatu entitas. Selanjutnya ada kendala informasi yang relevan. Pertama itu tepat waktu, bahwa informasi yang tersedia bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat mampu mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lama suatu informasi, maka informasi tersebut akan kurang berguna. Terus ada keseimbangan antara biaya dan manfaat. Biaya adalah kendala pervasif dari informasi yang dapat disediakan oleh laporan keuangan. Pelaporan informasi keuangan memerlukan biaya, sehingga penting untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat pelaporan informasi. Ketiga, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai kerangka konseptual laporan keuangan menurut International Financial Reporting Standard. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.